Mungkin dari segi tantangan saja, ketika diperintahkan baca ayat terakhir mungkin mikir sedikit. Perlu napas kali Kak. Sambil mikir. Iya, sambil mikir ya. Cuma itu saja catatan dari Kak Nabila dari segi penampilan, tapi dari segi bacaan Masya Allah luar biasa. Yang jelas, ke beberapa hari kemarin kita membahas tentang parenting. Sekarang, dari hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang hadis dan juga bahasa Arab. Nah, untuk itu kita akan menyapa nih Dewan Juri yang bertugas hari ini. Boleh tepuk tangan yang pertama adalah Kak Nabila Abdirrahim. Selanjutnya, Abi Amir Faisal Fat. Dan juri tamu kita, Koh Denis Lim. Dari 20 peserta Hafiz Indonesia 2025, hari ini kita akan melihat perjuangan 6 dan besok 6. Berarti ada 12 peserta. Untuk itu, ke-12 peserta ini akan kita acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Al-Malik dan juga Al-Qudus. Untuk itu kita mulai acak kelompoknya. Kita mulai acak. Bilang stop ya semuanya ya. 1, 2, 3. Stop. Kelompok Al-Malik di sana ada Izzah, Mora, Al-Fatih, Alifah, Nova dan Azkia. Dan untuk kelompok Al-Qudus ada Azam, Hanif, Royana, Hamzah, Alicia dan juga Yasmin. Boleh tepuk tangan untuk pembagian kelompoknya. Dan kita panggilkan yang pertama, tim Akil bersama dengan Izzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah. Wow. Selanjutnya dari tim Sulaiman, ini dia Alifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sulaiman. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini seru banget persaingan antar mentor juga luar biasa. Selanjutnya tim Aida ada Mora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Aida Squad. Amazing. Allahu Akbar. Masya Allah, amazing. Silakan. Oke, sudah ada 3 mentor dengan 3 peserta. Berikutnya nih, ini kita namakan adalah Asrama Putra, yaitu tim Lukman. Kali ini ada Al-Fatih dan Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Lukman. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Dari semua mentor kayaknya tim Lukman yang masih lengkap ya. Tapi kemarin siapa yang nangis nih? Kenapa kemarin nangis? Takut pulang. Takut pulang ya? Kenapa kamu berada di 3 nilai terendah kemarin? Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Lupa ta'awuz dan basmalah. Lam kurang sempurna. Itu pesannya. Ingat loh pesannya. Berarti hari ini jangan lupa ta'awuz sama basmalah lagi ya. Dan huruf lamnya dibenerin lagi, oke? Mudah-mudahan bagus ya tampilannya ya. Minta doanya dong. Minta doa nak. Bilang. Minta doanya ya teman-teman. Ya, tepuk tangan dong. Oke, sukses juga buat Lukman. Nova juga yang bagus ya nanti ya. Oke, ini dari Asrama Putri. Tim Arim ada Azkia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tim Arim Asrama Putri. Oke, tepuk tangan dong buat Arim dan juga Azkia. Hari ini 6, episode mendatang ada 6 lagi. Untuk itu, Kak Irfan minta para peserta berbaris di sini, para mentor berbaris dengan Kak Irfan di sana. Oke, 1, 2, 3. Oke. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo cepat. Oke, tepuk tangan dong untuk semangat semua yang terlibat di acara ini.
Nah, sekarang saatnya Kak Irfan akan absen nih satu demi satu. Ucapkan salam ya. Di sana ada Izah, 10 tahun, Tidore Kepulauan, 6 juz. Assalamualaikum. Mora, 10 tahun, Jombang, 30 juz. Assalamualaikum. Al-Fatih, 6 tahun, Balikpapan, 3 juz. Assalamualaikum. Alifah, 7 tahun, Teluk Kuantan, 5 juz. Assalamualaikum. Naufal, 10 tahun, Melbourne, 30 juz. Assalamualaikum. Dan Azkia, 10 tahun, Goa, 9 juz. Assalamualaikum. Wah, tepuk tangan dong untuk mereka. Masya Allah. Oke adik-adik, kembali akan ada permainan untuk hari ini. Permainannya adalah temukan surahnya. Di mana nanti akan ada dinosaurus. Tugas adik-adik memasangkan telur dinosaurusnya dengan induknya. Dan nanti akan muncul surah di sana. Kak Irfan minta mentornya kali ini Lukman ya. Lukman menjadi korinya, memberikan soal untuk beberapa peserta kita. Dan sekarang Kak Irfan akan bermain dengan 2 peserta dulu, Izah dan Mora. Yang lainnya ucapkan salam, silakan. Assalamualaikum. Ya, di hadapan kita sudah hadir 6 orang tua dari 6 peserta yang akan tampil hari ini. Berdoa mudah-mudahan usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya juga diberikan kelancaran ya oleh Allah ya. Oke, ini akan tampil Izah dan Mora. Izah ini satu-satunya adik didik dari Akil, begitupun Mora satu-satunya dari tim Aida. Mudah-mudahan berikan kelancaran. Lukman di sana juga sudah siap ya. Oke, sweet dulu ya. Siap. Gunting batu kertas. Oke, menang. Oke, berarti Iza yang bisa menentukan duluan, baru Mora ya. Dan kita lihat dulu nih. Kita lihat dan jenguk dinosaurus yang baru bertelur. Ini dia. Tuh, ada dinosaurus ungu dan orange. Karena tadi Izah pertama yang menang, berarti kamu yang pertama menentukan mau dinosaurus yang orange atau ungu. Di depannya ada telurnya tuh. Telurnya tuh ada aljin, bukan telur jin ya. Ini telur aljin dan juga albaqoroh. Izah, mau dinosaurus yang mana? Dinosaurus warna orange. Warna orange ya. Induk dino, temukan telurmu. Ayo, orange. Yang orange katanya Iza, iya. Yang orange adalah albaqoroh, langsung menetas tuh. Dan juga yang ungu aljin. Berarti Iza, soal-soalnya adalah dari surat Al-Baqarah. Kemudian kalau Mora, surat-suratnya soalnya berasal dari surat Al-Jin. Oke? Bersiap, lihat ke depan. Apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Iza. Silakan Lukman. Izzah, perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu
Bacakan ayat setelahnya. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bacakan ayat terakhir pada juz 1 dari surat tersebut. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Cukup. Selanjutnya, soal-soal untuk Mora. Mora, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Bacakan ayat setelahnya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Bacakan ayat ke-11 dari surah tersebut. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran, Izzah dan Mora. Masya Allah, kita yang deg-degan, ini mendebarkan sekali. Boleh tos-tosan sama mentor kalian. Ayo, mentor kalian juga deg-degan banget, tos dong. Alhamdulillah. Oh, keren. Nah sekarang peluk orang tuanya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong untuk perjuangan mereka. Oke, silakan kembali lagi. Bagaimana komentar Dewan Juri? Silakan, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat Izzah. Sebenarnya Kak Irfan, Izzah dan Mora dua-duanya Masya Allah bacaannya bagus ya. Izzah dari Kak Nabila mungkin dari segi tantangan saja ketika diperintahkan baca ayat terakhir mungkin mikir sedikit. Perlu napas kali Kak. Sambil mikir. Iya, sambil mikir ya. Cuma itu saja catatan dari Kak Nabila dari segi penampilan, tapi dari segi bacaan Masya Allah luar biasa. Kalau buat Mora juga bacaannya bagus. Tadi Kak Irfan yang ayat yang dibaca oleh Mora ini banyak dengung-dengungnya. Ya wa anna. Banyak ayat yang diawali dengan wa anna dengan wa inna. Ya, tapi Masya Allah tadinya saya takut Moranya keliru. Tapi Masya Allah ini menunjukkan kekuatan hafalannya luar biasa. Dari segi bacaan perlu diperhatikan oleh Mora adalah harf shad ketika tebal wa anna minnas salihuna.
kasih tebal sedikit lagi supaya lebih sempurna. Itu saja komentar buat Mora. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Luar biasa, tepuk tangan untuk kedua peserta di awal. Dan kembali kami informasikan bahwa di tahun 2025 tuh bacaan dari para peserta tuh di atas rata-rata. Keren banget, tepuk tangan dong untuk RCT juga yang menemukan para pesertanya ini. Gak mudah loh, luar biasa. Abi Amir, silakan Bi. Izzah membacakan surah Al-Baqarah. Surah ini ada ceritanya bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada seorang terbunuh. Tidak ada yang tahu siapakah pembunuhnya. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ini ada yang terbunuh, kita nggak tahu siapa pembunuhnya. Kata Nabi Musa, aku bukan Tuhan, hanya Allah yang tahu. Maka akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menyembelih sapi. Nah, Bani Israel mereka disuruh menyembelih sapi, sapi apa saja. Akhirnya mereka nanya-nanya warnanya seperti apa, sifat-sifat sapi seperti apa, dan seterusnya panjang lebar. Jadi sulit. Iya, jadi sulit gitu loh. Makanya dalam Al-Quran Allah kasih tahu rumus supaya kita mudah. La tas'alu an asya intub dalakum tasukkum. Jangan kau menanyakan sesuatu yang kalau nanti kamu menanyakan sesuatu semakin sulit kamu itu. Misalnya kita disuruh menyembelih sapi ya, seperti yang di sini. Maka sapi apa saja dibolehkan. Tapi kalau mereka tanya warnanya, tanya ini, hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi itu. Tapi singkat cerita bahwa sapi disembelih, lalu kemudian diperintahkan untuk mengambil sebagian dagingnya. Para ulama tafsir mengatakan di antaranya daging pahanya, lalu kemudian dipukulkan kepada si terbunuh ini dan dia langsung terbangun. Dan dia mengatakan, qatalani fulan, aku dibunuh oleh si fulan. Nah, setelah itu dia mati lagi. Hanya itu saja. Tapi ini bukti bahwa bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Adapun Murah, dia membacakan surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini Kak Irfan turun ketika Rasulullah SAW dalam kondisi ditolak di kota Mekah. Dia orang-orang kafir Mekah nggak mau menerima Rasulullah SAW. Dan banyak sahabat-sahabat yang disiksa. Sampai kemudian Nabi oleh Allah diajak jalan-jalan. Namanya Isra Mi'raj. Nah, setelah itu Allah menghibur dengan turunnya surah Al-Jin. Bahwa di suatu hari, di suatu pagi, tiba-tiba pasukan jin ini dia nggak bisa naik ke langit, terhalang. Akhirnya mereka keliling, pasti ada sesuatu di bumi. Maka tibalah di sebuah pasar namanya Pasar Ukaz. Di situ terdengar Nabi sedang sholat subuh dan membacakan Al-Quran. Dan sekelompok jin ini dia mendengarkan dan langsung beriman. Nah, di sini Allah menghibur Nabi. Seakan Allah mengatakan, Muhammad, kalau tidak ada manusia di muka bumi yang mau beriman kepadamu, jangan khawatir. Ada makhluk lain yang akan beriman mendukung kamu. Itulah pasukan jin. Itu cara Allah menghibur Rasulullah SAW sehingga Nabi selalu optimis dalam berdakwah. Masya Allah. Jadi isi Al-Quran itu luar biasa ya. Ada isinya hukum, cerita, dan juga itu makanya kita membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca saja, tapi bagusnya mengerti apa yang kita baca. Betul ya Bi? Benar Irfan. Nah ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini tentang belajar bahasa Arab dan juga hadis. Kak Denis, melihat penampilan para peserta, ini kan baru pertama kali di tahun ini ya. Ini luar biasa ya. Dan menurut Kak Denis tadi mengenai pentingnya kita mengerti apa yang kita baca, tahu bahasa Arab. Seberapa penting menurut Kak Denis? Dulu ada orang, jadi dulu itu kalau dibilang ada yang ateis itu bukan karena nggak beriman, bukan karena ngeyel. Tapi cuman karena belum dengar Islam itu seperti apa. Ketika mereka udah dengar, itu mereka bisa benar-benar langsung berubah. Kayak contoh ini kalau benar-benar paham ya. Kayak di surat 102 At-Takasur tuh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Stop, berhenti, cuma 2 ayat itu ada yang bisa langsung aku beriman. 2 ayat doang padahal dengar. Hanya 2 ayat itu? 2 ayat. Padahal kalau kita lihat, coba cari yuk terjemahannya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta, sampai sehingga zurtum, kamu berkunjung, maqabir, kuburan-kuburan. Loh, cuman dengar kata itu kok langsung beriman? Itu dia, soalnya dia ngerti bahasa Arab. Jadi kata zurtum seakar kata dengan ziarah ya. Namanya berkunjung,
kita berkunjung ke rumah Kak Irfan. Kan nggak mungkin nginep seumur hidup sampai meninggal di rumah Kak Irfan ya. Kan namanya berkunjung tuh pasti sebentar, nanti pulang lagi. Ya nggak? Maka karena sebentar, terus dibilang bahwa ke kuburan itu nanti meninggal itu cuma kok zurtum ya. Oh berarti kita di kuburan nggak akan selamanya nih. Pasti ada harinya kita dibangkitkan lagi. Makanya Allah pilih katanya zurtum di situ. Jadi oh berarti abis mati, abis Ada nanti kehidupan masuk kuburan selanjutnya. akan ada kehidupan selanjutnya. Aku beriman kepada apa yang disampaikan ini. Kalau ngerti. Kalau ngerti, makanya kalau ngerti itu sampai segitunya. Dan tadi ya, ketika sudah ngerti, akhirnya ada iman sampai jin tadi yang di ayat 13 ya, surat ke-72. Sampai beriman, maka disebutkan mereka tidak akan takut lagi dan juga tidak akan berdosa. Jadi orang kalau udah punya iman, dia akan punya sudut pandang di mana tuh dia itu nggak akan pernah rugi. Dijahatin orang, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Udah baik tapi dia malah jahat, apakah sedih? Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Tenang jadinya. Betapa pentingnya kita mengerti tentang sesuatu ya. Penting banget. Tapi kalau gitu kita belajar bahasa Arab dong. Karena Nabila kan lahir di Mekah. Ya. Dari oe-oe, dokternya juga udah ngomongnya Arab gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab, yang pertama kita mengenal hurufnya terlebih dahulu ya. Huruf hijaiyah, ada 28 huruf hijaiyah. Terus habis itu belajar kalau percakapan dasar, mengenal benda-benda seperti itu. Kalau misalnya percakapan dasar biasanya kaifa haluka. Tapi biasanya kalau kaifa haluka buat laki-laki, kalau perempuan kaifa haluki. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau nanti jawabnya ya alhamdulillah ana bi khair. Nah, boleh coba Iza sama Mora coba. Kayak tak saling tanya. Coba tanya. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bil khair. Ya, ana bi khair. Ya, pertanyaan kedua adalah kan belum kenal nih kan. Sudah nanya kabar doang. Kalau mau tanya siapa nama kamu, Mas Muki. Nah, itu buat perempuan, nanti jawabnya ismi Nabilah misalnya. Kalau yang laki-laki misalnya Lukman nanya sama Akil, Mas Muka, seperti itu. Coba. Ma ismuki? Ismi Mora. Mas Muki? Ismi Izzah. Boleh, bagus. Mas muk aki-aki itu boleh gitu ya? Ya itu percakapan dasar untuk pengenalan seperti itu. Iya. Saya ngertinya komsarial doang pas lagi ke Arab tuh. Iya. Orang jualan, iya. Ya sebenarnya Kak Irfan muhadatsah atau yang kita belajar di sekolah, di pondok itu bahasa Arab fusha ya. Kalau memperkenalkan diri. Ana Mora Ana min Jombang Umri Asyara sanawat Asyara sanawat. ahfadhu minal Qur'an 30 juz'an. Oke, Ahfadhu minal Quran terus. 30 juz'an. 30. Ya, 30 juz'an. Ya. Silakan. Bismillah. Ana Mora min Jombang. Umri Umri asyara sanawat. ahfadhu minal Qur'an Ahfadhu minal Quran 30 juz'an. juz'an. Masya Allah. Kalau Iza bisa nggak coba tanpa dibimbing Iza? Kan Iza dari Tidore Kepulauan gimana tuh Tidore Kepulauan? Apa Pak? Ana min Tidore Kepulauan. Oh, Tidore Kepulauan. Umri 10. Iya, terus udah gitu hafalnya 6. Sita ajza. Ana Izzah min Tidore Kepulauan. Umri asyara sanawat. ahfadhu minal Qur'an Ahfadhu minal Quran Sita ajza. Sittat ajza. Jadi kan tadi kan 30 juz'an, kalau sitah ajza. Seperti itu. Kenapa beda? Struktur bahasanya seperti itu. Jadi risanan udah kayak gitu Kak Irfan. Oh gitu. Ya. Jangan banyak dipertanyakan Iya. kayak sapi tadi. Iya benar. Oke. Tepuk tangan dong. Kita lagi belajar bahasa Arab nih. Yang di rumah juga boleh belajar bahasa Arab ya.